Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ibu absen dulu ya. Mbak Nadi, Mbak Gita, Mbak Rizka, Mbak Nadia, Mbak Zia, Mbak Aisyah, Mbak Meja, Mbak Malika. Alhamdulillah hari ini berangkat. Anak-anak, ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar tema berapa? Iya, hari ini kita belajar tema 5 termasuk pembelajaran 1. Silakan dibuka bukunya dulu ya. Sudah? Ini ada yang tahu nggak? Apa itu ASEAN? Tahu? Baik. ASEAN adalah kepanjangan dari ayo. Ya, arti ASEAN yaitu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang merupakan suatu organisasi geopolitik dan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, misalnya seperti Thailand, Malaysia, Indonesia, Myanmar, dan lain-lain. Dari pengertian ASEAN, apakah ada pertanyaan? Baik, kita lanjut. Yuk, dari sini ada bacaan. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Siapa yang ingin membaca teks ini? Yuk, biar adil, ibu punya spidol. Ini nanti diputerin, nanti kita nyanyi bersama-sama. Yuk, nanti kalau nyanyinya stop, maka ini juga stop. Bisa dimengerti? Oke, silakan Mbak Nadine diambil di sebelah sana ya. Ya, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Cicak, cirincing, diam-diam merayap. Cacak seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Stop. Yuk, siapa yang dapat itu? Oke, Mbak Nadia, silakan Mbak Nadia dibaca. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Yuk, dimulai dari sekarang yuk. Sudah? Baik, sekarang Ibu akan membacakan kembali ya. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya. Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah toraja yang unik dan menarik. Tempat terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi plastik dari Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai macam makanan khas. Memang, Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada pho dari Vietnam, ada lauk dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asli khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di Kampung Anyar, di tepi Sungai Brunei. Saat ini Brunei
budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan Anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asli. Berbeda dengan Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia perwayangan. Wayang asing ini menampilkan sosok tokoh manusia yang dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kain. Jadi apa? Oh, belum selesai, masih ada lagi. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cendera mata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pemeran budaya ASEAN memberikan Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Ini pengetahuan mereka semakin kaya, pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Baik, setelah kita baca teks tadi, di sini ada pertanyaan. Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Ya, silakan dijawab. Kemudian soal yang kedua, apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Kemudian soal yang ketiga, apa pengalaman belajar yang diperoleh Indo? Soal nomor 4, apa pengalaman belajar yang dialami oleh Beni? Apa pengalaman belajar yang diperoleh Udin? Dan jika kamu mendapat kesempatan berkunjung ke arena pameran tersebut, apa kegiatan yang mungkin paling menarik menurutmu? Dan berikan alasannya. Kemudian soal yang terakhir, tulis 3 hal yang menurutmu penting dari teks tersebut. Bisa dimengerti soalnya? Jadi ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakan soal tersebut. Sudah? Baik, jawaban silahkan dikumpul, ditaruh di sampingnya Mbak Lia. Sudah? Jadi di sini ibu akan membagi kelompok belajar. Satu kelompok beranggotakan 1 kelas berapa siswa? 8 siswa, berarti satu kelompoknya 4 siswa. Jadi kita bikin 2 kelompok. Kelompok yang pertama Mbak Nadine, Mbak Gita, Mbak Rizka, dan Mbak Nadia. Kelompok yang kedua Mbak Lia, Mbak Aisyah, Mbak Meida, dan Mbak Mari. Soal berkelompok. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alamnya sehingga sumber daya manusianya. Bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Bagaimana peranan dunia usaha? Itu silakan kalian diskusikan secara kelompok. Jika sudah, nanti kertasnya dikumpulin lagi di sampingnya Mbak. Sudah selesai? Baik. Dalam pameran negara tadi terdapat hadiah cindera mata. Nah, cindera mata itu kan terbuat dari magnet. Nah, jika magnet itu kan ada 2 ya, ada kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub utara dengan kutub utara disatukan, maka akan bersatu atau tidak? Iya, tidak akan bersatu. Jadi kutub utara dengan kutub selatan itu akan bersatu. Contohnya apa? Contoh benda yang bisa nempel ke magnet. Contohnya apa? Ya, ada peniti. Ada apa lagi? Ya, sesama magnet juga bisa. Ada apa lagi? Ada besi. Ada apa lagi? Ya, peniti. Ini punya magnet. Nah, ini bahannya apa? Tutup botol bahannya dari apa? Ya, dari plastik. Magnet dengan ini akan bisa nempel. Ya, akan bisa ya. Sedangkan ini apa? Ini namanya peniti. Peniti sama magnet kita lihat. Bisa dibedakan? Ya, bisa. Jadi magnet itu ada berbagai macam bentuknya. Ada yang magnet batang, ada magnet silinder, ada magnet jarum, ada magnet U dan ada magnet lingkaran. Nah,
yang ibu punya hari ini adalah magnet yang lingkaran. Nanti bisa kalian praktekkan di masing-masing kelompok. Kalian coba. Nanti kalian menganalisis magnet dan kira-kira bisa nempel dengan magnet ini tuh ada apa aja. Kemudian diberikan alat bisa dipahami. Dibacakan terlebih dahulu. Sekarang ibu punya silakan ditulis ya. Soal pertama, apa yang kamu ketahui tentang magnet? Nomor 2, apa saja jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? Nomor 3, apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Dan sekarang yang soal, jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. Ya, silakan dikerjakan. Nanti kita cocokkan bareng-bareng. Sudah? Coba soal yang pertama. Soal yang pertama tadi apa? Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Coba Mbak Aisyah, pengertian magnet apa? Ya, magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda di sekitarnya. Setiap magnet memiliki sifat kemagnetan. Kemagnetan itu yang ibu jelaskan tadi ya, ada kutub utara dan kutub selatan. Biar magnet itu bersatu, maka harus berbeda kutub utara dan kutub selatan. Siapa yang salah? Iya benar semua. Alhamdulillah. Soal yang kedua, apa saja jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? Ayo, tadi ada apa saja jenis-jenis magnet? Ya, ada magnet batang, magnet silinder, magnet lingkaran, magnet U, magnet jarum. Nama lain dengan magnet U itu adalah magnet iya, magnet lada. Kita lanjut ke soal nomor 3. Apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Ya, kalau simbol U, simbol utara, kalau yang S, selatan. Kemudian, jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. Ya, bentuknya tadi kan, kalau lingkaran kayak gini. Kalau yang magnet batang itu bentuknya seperti garis. Kalau silinder, ini bisa dikatakan silinder. Kalau magnet U, ya kayak huruf U itu magnetnya. Bisa dipahami? Nanti jawabannya diukur ya. Sekarang ini, tahukah kamu lebih dari 2000 tahun yang lalu orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya magnetis Ios. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya, namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut dengan magnet. Saat ini banyak teknologi yang menggunakan magnet. Pengeras suara, layar televisi, dan kaset merupakan contoh-contohnya. Kemudian kutub-kutub magnet. Tadi ada soalnya ya. Sekarang kita semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki sebuah tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini bisa disebut kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu adalah kutub utara dan kutub selatan. Jadi kita jumpai magnet yang dituliskan N dan S. Kalau N itu artinya apa? Ya, oke. Kalau N merupakan kutub utara magnet itu, atau singkatan dari North, yang berarti utara. Sedangkan yang S tadi kutub selatan. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Berarti yang disebut yang utamanya seperti penggaris baliknya. Selain itu, ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda atau ladang. Ladang itu ya hurufnya U dan ada jarum. Pada bentuk-bentuk ini, kutub magnet berada pada ujung magnet. Jadi, ini. Kan ini tadi magnet. Kalau magnet silinder tadi berarti kutubnya di mana? Kalau yang bentuknya kayak penggaris, berarti kutubnya jadi sini dan ada di sini. Kalau yang jarum, ini ada jarum.
contoh formulir yang ingin kalian cetak. Contohnya, formulir itu untuk apa aja? Ya, bisa untuk mendaftar kerja, bisa untuk mendaftar sekolah, bisa untuk mendaftar, contohnya seperti tadi ya, pameran. Jadi sebelum kita memamerkan hasil kita harus mengisi formulir terlebih dulu. Formulir itu adalah identitas diri kita. Bisa dipahami? Sekarang ibu minta tolong kepada Mbak Manika untuk mengambil sana sini. Sudah ya, sekarang dikerjakan. Dia tentang magnet, tentang negara ASEAN, tentang formulir. Menurut kalian, contoh kalau kita mau mengisi formulir itu apa? Ya, bisa membuat sekolah. Kemudian tadi kan magnet ada dua kutub, itu ada kutub U dan kutub S. Kutub U itu apa? Dia kutub U kutub utara, yang S itu kutub barat. Dan soal yang disebut dengan negara ASEAN itu apa? Siapa yang bisa? Negara ASEAN adalah perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang merupakan suatu organisasi geopolitik dan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Contohnya apa? Negara ASEAN? Iya, ada Indonesia, ada Thailand, Vietnam, Myanmar, Indonesia, lagi Malaysia dan lain sebagainya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau tidak, tugas-tugasnya itu selalu dikumpulkan ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekian dari Ibu, ada kurang lebihnya yang minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum